Indonesia lebih cocok, saya benci orang dengan anak-anak. Kaget banget, kenapa mahal begitu? Feminism lagi booming di China. Assalamualaikum, sampurasun, kumaha damang good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi, saya Biditi dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Halo Vera. Dan judul daripada video ini adalah lebih cocok punya anak di Indonesia. Kenapa? Nah itu persoalan dia guys. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe. Ojo lali di subscribe channelku good people. Jangan lupa bergabung dan dukung channel saya dan juga channel yang saya react ini. Maka teman-teman yang nonton berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu good people, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Hai semuanya, saya Vera. 欢迎回来。 Oh, dari China. Video sebelumnya saya sharing tentang nama anak saya, dan di video ini saya ingin berbicara tentang bagaimana rasanya memiliki anak di Indonesia. Intinya sebetulnya pada tahun 2023 Indonesia lebih cocok bagi orang biasa daripada China untuk memiliki anak. Saya ingat tadi orang Korea guys. Perhatikan kata sifat 2023 orang biasa, orang-orang normal seperti saya. Di saat ini tahun 2023, bukan 10 tahun yang lalu atau 10 tahun kemudian. Video ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 1, mengapa Indonesia lebih cocok untuk memiliki anak? Mengapa saya senang membesarkan anak di sini? Kenapa Bagian guys? 2, mengapa anak muda di China tidak mau punya anak? Anda pasti akan mengatakan karena Indonesia memiliki suster. Tapi saya pribadi merasa bahwa ada banyak alasan lain juga. Oke, mengapa Indonesia lebih cocok untuk memiliki anak? Of course, karena bantuan suster. Pada Bantuan suster. kenyataannya, China juga bisa mempekerjakan suster. Tapi di China, tenaga kerja lebih mahal. Selain itu, konsep membantu tidak sama dengan Indonesia. Secara umum di China, orang akan mengharapkan orang tua untuk merawat anak sendiri atau kakek neneknya. Meskipun Anda memiliki membantu di rumah, pada malam anak juga tidur dengan orang tua atau nenek mereka. Sangat jarang anak dikasih kepada suster di malam hari. Tapi teman-teman saya di Indonesia banyak dari mereka membiarkan suster tidur dengan anak. Inilah transformasi saya. Anak pertama saya, Olivia, 3,5, selalu memiliki suster. Tetapi sejak lahir hingga sekarang, pada besarnya setiap malam tidur dengan saya. Cara ibu dalaran China yang sangat gas. Anak kedua saya, Jasper, berusia lebih dari 2 bulan, dan suster dan saya bergantian tidur tangannya. Oh begitu. Yang melupakan ibu yang sangat Indonesia. Number 2, baru saya tahu guys, secara kayak gitu umum pula. dari sisi lingkungan di Indonesia sangat ramah anak. Dan ramah saya anak. menyebutkannya berkali-kali di video sebelumnya. Di China banyak orang membenci anak. Iya kah? Ini benar-benar perbedaan besar perbedaan antara yang China ketara dan guys. Indonesia. Social media saya sendiri, WeChat. Beberapa hari lalu, seseorang memposting, orang dengan anak-anak tolong jangan posting foto anak-anak di social media loh. Tidak suka melihat foto anak-anak. Anak-anak jelek, semua anak-anak jelek. Saya benci orang dengan anak-anak. Saya seperti, luckily, saya bukan orang yang suka update di social media. Hopefully saya tidak dibenci. Dan di social media Indonesia, lihat Instagram aja, ada banyak feeds tentang anak-anak. Instagram saya tidak sering memposting, tetapi yang saya posting
kebanyakan tentang anak-anakku dan keluargaku. Tidak ada seseorang pun di Indonesia yang mengatakan ngomong kosong tentang saya dan anak-anak saya. Selain itu, sering muncul berita di China ada anak-anak naik kereta api atau pesawat dan mereka misal nangis. Passengers di sebelahnya langsung marah dan mengatakan bahwa orang tua tidak bisa kontrol anak-anak. Kalau anak nangis, mestinya tidak boleh dibawa keluar. Aduh, susah tuh kalau gitu. Sementara di Indonesia, jika Anda membawa anak keluar dan anaknya nangis, orang-orang di sebelah Anda akan membantu Anda menghibur. Iya kah guys? Help to calm Apakah down ini your benar baby. guys? Jadi di Indonesia Coba saya komen, tidak guys. memiliki mental burden ketika saya bawa Patutlah anak-anak saya lebih keluar. nyaman di Indonesia kalau gini. Next one, biaya membesarkan anak-anak di Indonesia relatif low, relatif rendah. Orang di China dalam membesarkan anak sangat hati-hati. Orang tua akan membeli anak hal yang paling mahal sesuai kemampuan mereka. Contoh, susu. Di Indonesia anak saya susunya Enfamil dan S26 yang sudah menjadi salah satu susu formula termahal di pasaran. Ketika mertua saya tahu uang yang kami keluarkan untuk susu bubuk, katanya, kaget banget kenapa mahal begitu. Dibandingkan dengan susu bubuk di China, ini harganya masih rata-rata. Ada banyak pilihan yang jauh lebih mahal daripada Enfamil dan S26. Baru tahu Satu saya lagi guys. adalah Soul Education. Soul Education. Manis, dia 10 years old, dia mulai belajar violin pada umur 4 tahun. Hourly fee adalah 400,000 rupiah lebih per kelas dan 3 kali seminggu. Dengan kualitas guru yang so-so aja, saya mengamati anak di Indonesia juga akan memiliki kelas tambahan setelah sekolah, tetapi tidak terlalu intensif. Santai, lebih santai. Dan harganya relatif murah. Saya pikir anak di Indonesia memiliki masa kecil yang amat bahagia. Betul. Anak-anak di Indonesia tidak stressful compared with kids in China. Berbicara tentang after school class, aku sekalian mau iklan. Saya mengerja bahasa Mandarin. Saya sekarang memiliki 13 murid, 1 grup kelas, dan 9 murid dapat private class. Semuanya dari YouTube. Thank you for trusting. Jika Anda ingin belajar bahasa Mandarin, silakan hubungi saya. Mengapa anak muda China tidak mau punya anak? Kalian mungkin pernah mendengar di berita bahwa population China memiliki pertumbuhan negatif untuk pertama kali pada tahun 2022, last year, yang berarti bahwa orang China tidak ingin memiliki anak sekarang. Pertama, jumlah anak muda untuk menikah sangat low dan keinginan mereka untuk memiliki anak semakin berkurang. Mengapa? Menurut survei, harga rumahnya yang tinggi, biaya membesarkan anak yang tinggi, terutama untuk education, kesulitan menyusui, atau kekurangan pembibitan, dan tingkat perempuan berada di tempat kerja lebih tinggi daripada negara lainnya. Sehingga tingkat kesuburan di kota-kota besar di China berada pada tingkat terendah di dunia. Itu secara resmi. Sebenarnya ada alasan lain yang sangat penting yang tidak disebutkan oleh government, yaitu feminism lagi booming di China. Feminism. Wanita dalam usia 18 to 40 di China sedikit banyak have been influenced by feminism. Kita tidak sedang membahas apakah feminism itu benar atau tidak.
itu hanya fenomenon objektif di China saat ini karena feminism. Wanita China umumnya tidak memiliki pandangan positif tentang pernikahan. Begitu. Di satu sisi, sebagian besar wanita bekerja, sehingga mereka berpikir mereka memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan menghidupi diri mereka sendiri. Di sisi lain, banyak wanita di China merasa bahwa cowok tidak dapat diandalkan. Tidak dapat Selain diharap. itu, kehamilan dan menyusui hanya bisa dilakukan oleh female. Membesarkan anak lebih banyak, role-nya bata perempuan juga, dan participation laki-laki dalam mengasuh anaknya very low. Kurang. Selain itu, sangat ini ada sangat banyak konten di social media yang menunjukkan bahwa kehamilan dan melahirkan anak adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan sangat berbahaya. Jadi, sebagian besar wanita China merasa bahwa pernikahan adalah bisnis yang merugi bagi wanita. Merugikan Lebih dari wanita teman lah. baik saya, wanita berusia 30 belum menikah atau tidak memiliki anak setelah menikah. Akulah di lingkaranku yang menikah lebih awal dan memiliki banyak anak. Dalam lingkaran hidup saya, wanitalah yang tidak ingin menikah. Cewek yang tidak ingin memiliki anak juga, bukan cowok. Cowok yang bersedia menikah dan memiliki anak. Tetap sama. Suami saya dan saya telah memiliki berdebating yang tak terhitung jumlahnya tentang feminism, dan kami tidak dapat sampai pada conclusion. Dia pikir sulit untuk menjadi seorang male. Saya pikir sulit untuk menjadi seorang female. Mungkin life is difficult for everybody. Life is hard. Apa pendapat Anda tentang feminism? Silakan tinggalkan pesan dan komentar. beritahu saya. Nah, itu saja untuk Bagus hari ini. video ini guys. Terima kasih telah menonton. Saya berharap Anda memiliki hari yang sangat happy. 祝你今天特别开心。我们下个视频再见吧。 Oke guys, jadi itulah penjelasan mengapa untuk membesarkan anak di Indonesia itu adalah pilihan berbanding dengan di China. Sebab kos kehidupan di Indonesia mungkin lebih relatif murah, dan salah satu banyak perbandingan yang dibandingkan tadi guys. Dan kalau menurut teman-teman lah yang berada di Indonesia yang lebih arif, lebih tahu tentang ini guys, apa pendapat teman-teman? Silakan komen di ruangan komentar di bawah guys. Saya juga mau tahu guys, apa pendapat kalian dengan pendapat Vera ini guys. Jadi silakan komen di ruangan komentar di bawah guys. Oke, jadi saya harap dengan video ini mampu memberi teman-teman semua sedikit hiburan, mampu mengisi masa lapang teman-teman semua dan terhibur insya Allah. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.